Di ujung jalan Orchard, Dwi Sutarjantono. Aku di sini, duduk di jalan Orchard yang dia membisu, meski siapa saja riuh melintasinya. Duduk di bangku semen panjang di tepi jalan, aku menatap manusia-manusia yang tak ingin menghabiskan malam di kota ini sendiri. Mataku seakan mencari sesuatu dari orang-orang yang terus berganti. Anak-anak muda duduk bersendau gurau di sebelah bangkuku. Gadis-gadis India lewat dengan dandanan segelap warna kulit dan make-upnya. 2-3 orang berjalan terburu membawa tas belanjaan. Begitu terus beberapa lama hingga pandanganku tertumbuk padanya. Dari arah kananku yang redup, wanita itu muncul. Celana jeans dan kaosnya seolah menonjolkan tubuhnya yang seksi. Rambutnya panjang sepinggang, lepas tergerai. Ia bagai bidadari di mataku. Tepatnya bagai bidadariku dulu. Bidadariku. Aku pernah punya bidadari di Jakarta. Bidadari itu sempat beberapa saat mengisi hari-hariku. Rambutnya juga panjang. Aku bertemu dia, suka, lalu menikahinya. Aku selalu tertarik dengan wanita yang tak begitu saja memotong rambutnya. Bagiku, wanita yang bisa menjaga mahkotanya pastilah bisa menjunjung tinggi harkat kewanitaannya. Seorang wanita dengan rambut panjang tentulah wanita yang pintar memperhatikan suaminya karena ia bisa telaten merawat rambutnya. Awalnya aku begitu bahagia dengan istriku. Usai menikah, aku senantiasa menghirup harum helai rambutnya saat ia bermanja. Tapi ia hampir tak pernah bermanja. Wataknya keras seperti pria. Kalau ada maunya, susah untuk ditolak. Ia bahkan pernah sekali memaksaku ke sini, ke ujung jalan Orchard ini. Katanya, ia suka sekali mengunjungi tempat ini. Lalu tiba-tiba semua keindahan itu lenyap. Ia selalu menghilang di telan malam dan muncul bersama terbitnya matahari. Begitu setiap hari. Aku yang tadinya percaya bahwa bidadariku hanya sekedar pergi untuk menari bersama angin, akhirnya tak bisa menahan diri. Kami bertengkar hebat. Piring, gelas, dan segala macam benda melayang hingga menorehkan luka di wajahnya. Pipi kanannya tersayat dalam, meninggalkan codet yang membuatku harus berpisah dengannya. Aku telah melukainya dan telah melukai hatinya. Sampai sekarang aku tak tahu lagi di mana bidadariku itu. Apakah malam telah menelannya atau justru ia yang melumat malam? Hanya codet di wajahnya itu masih sesekali melintas di pikiranku. Mataku kembali terpaku ke arah wanita itu. Rambutnya yang panjang menghidupkan rinduku. Dinginnya malam di ujung jalan mengalirkan harum rambut bidadariku. Aku begitu berharap wanita ini memilih duduk dan beristirahat di bangku panjangku, layaknya para turis yang lelah seharian belanja di mal-mal. Tak seperti aku, terdampar di kota ini untuk urusan pekerjaan, lalu tiba-tiba ada di bangku ini. Doaku terkabul. Ia makin mendekatiku dan makin memberi kesempatan padaku untuk lebih jelas menikmati kecantikannya.
Kulitnya putih, lebih tepatnya kuning ranum. Aku rasa ia keturunan China. Yang pasti bukan China totok, karena matanya terlihat lebar dan kulitnya tidak pucat. Atau mungkin karena pengaruh temaram lampu? Saat ia makin dekat, dadaku bergemuruh. Sudah lama aku tak memiliki perasaan seperti ini. Anehnya, aku tak berani melihat ke arahnya, sampai terdengar sebuah suara yang begitu merdu di telingaku. "Boleh saya duduk di sini?" katanya dengan bahasa Inggris Singapura. Aku tak menjawab. Hanya mataku yang perlahan terangkat dan bertabrakan dengan senyum manisnya. "Silakan," kataku. Sesaat kami hanya diam. Mataku pura-pura memerhatikan pasangan-pasangan yang tampak mesra bercengkerama. Aku menghela napas, antara ingin meredakan detak jantung sekaligus memasukkan wangi tubuhnya yang hanya berjarak sedudukan denganku. Parfumnya harum, entah apa namanya, membuat mataku terbejam dan jiwaku melayang. Bidadariku dulu punya bau parfum seperti ini. Aku meliriknya. Duduknya seperti tak nyaman. Matanya menatap jauh ke ujung gelap jalan Orchard sambil sesekali melihat jam tangan. Aku memberanikan diri membuka percakapan. "Hai, rasanya malam ini tak akan mendung ya?" Dia melihatku tersenyum. Perasaanku lebih tenang. "Ya, makanya orang-orang keluar untuk bersenang-senang." "Anda dari Malaysia?" "Oh bukan, saya dari Jakarta." "Pernah ke sana?" "Sekali, itu pun sudah lama." "Oh, liburan?" "Enggak juga, sekadar jalan-jalan bersama pacar saya. Dia juga orang Jakarta." Ini yang paling tidak saya suka. Wanita diajak bicara lalu menyebut sesuatu tentang pacarnya. Pasti artinya dia tidak mau diganggu. Memberi batas pada lawan bicara dan mengingatkan, "Hei, saya sudah ada yang punya." Biasanya bila ini terjadi, saya akan permisi pergi dan tak mau menoleh lagi. Apalagi aku harus bersaing dengan sesama orang Indonesia di luar negeri. Tapi kali ini, untuk bidadariku, aku tak mau menyerah. Aku amati wajah dan rambut panjangnya yang hampir menyentuh bangku. Dia tetap seperti tadi, tersenyum, bahkan bertanya kepadaku, "Kenapa?" "Ah tidak," kataku. "Anda mengingatkanku pada seseorang." "Siapa?" Gak enak ngomongnya." "No problem lah, pacar?" "Istri, tapi sudah lama kami berpisah." "Kenapa?" "It's okay, mungkin dia memang bukan jodoh saya." "Oh, maaf kalau saya membuat Anda sedih." "Jangan sedih ah," katanya sambil melihat lagi jam kecil yang ada di tangannya. Bulu-bulu tipis tampak menghiasi kulitnya, persis seperti bidadariku dulu. Ingin rasanya bulu-bulu itu kusentuh dengan ujung jariku hingga bisa kurasakan gelitiknya. Tampaknya dia sadar kalau aku mengamati tangannya. Dia lalu berpura-pura menata posisi duduk, kemudian menggeser sedikit bokongnya menjauhiku. Pandanganku kembali jatuh menelusuri trotoar yang ada di hadapanku. Pasangan muda-mudi yang tadi banyak lalu lalang kini mulai berganti. Beberapa wanita berdandan seksi lewat terburu,
Ada yang aneh dari penampilan mereka. Aku masih belum tahu apa yang membuatnya aneh, hingga salah satu dari wanita itu kembali lewat sambil mendekati pria bule setengah baya yang sedang melintas. Pria bule itu terlihat menggelengkan kepala, menggoyang-goyangkan telapak tangan ke arah wanita itu sambil terus berjalan. Wanita itu pun berbalik, berjalan melewatiku. Dengan saksama, ku perhatikan wajahnya. Aku sadar sekarang kenapa tadi ada yang aneh dari wanita-wanita ini. Wanita tadi itu waria? Tanyaku pada bidadari di sebelahku. Ya, mungkin. Ini memang salah satu areanya. Di sini siapa saja yang ingin mencari jati dirinya bertemu. Kenapa? Oh enggak, kataku. Anda orang Singapura? Tanyaku mengalihkan pembicaraan karena kulihat ia sedikit tak enak melihat tampangku yang seperti keheranan. Padahal aku harusnya tak heran karena di Taman Lawang Jakarta ini pemandangan biasa. Pemandangan pria-pria cantik yang menawarkan diri. Ya, katanya. Suaranya masih terdengar merdu di telingaku. Aku memang memasang lebih lebar telingaku karena aku tak mau atau tepatnya tak rela kalau si cantik ini juga salah satu dari wanita itu. Syukurlah, suaranya membuktikan bahwa dia adalah wanita sejati. Aku bisa saja salah, tapi 99% yakin bahwa tebakanku benar. Kunci membedakan waria atau tidak adalah suara. Yang lainnya sulit diduga. Payudara bisa sama besar, bahkan lebih membulat pun gampang. Bentuk tubuh, aku pernah hampir keliru menebak seorang wanita dari belakang karena tubuhnya begitu langsing dan berbodi biola. Padahal ia seorang pria. Anda menunggu seseorang? Tanyaku. Soalnya dari tadi Anda selalu melihat jam. Ya, saya menunggu seseorang. Pacar? Aku balik mengajukan pertanyaan yang tadi diucapkannya sambil sedikit mengumpat dalam hati karena wanita ini seperti semakin memberi batas padaku. Tapi seperti aku bilang tadi, aku tidak peduli. Kalau perlu, aku nanti sengaja memperkenalkan diri pada pacarnya. Orang Indonesia yang telah merebut wanita berambut panjang idamanku yang memiliki wajah secantik Gong Li dengan tubuh seseksi Monica Bellucci. Maka setelah memberanikan diri dan tak mau ketinggalan waktu, aku mengulurkan tanganku untuk menyebutkan nama dan meminta nomor teleponnya. Namun di saat yang bersamaan, ia tiba-tiba bangkit. Matanya bersinar ke arah ujung gelap jalan Orchard. Bibirnya tersenyum. Ia tampak bahagia ketika di ujung gelap Orchard, sesosok bayangan berambut cepak begitu cepat bergerak ke arahnya, memberi sebuah pelukan. "Hai honey," katanya. Suara itu begitu lembut, namun mampu membuat seluruh otot tubuhku mengejang. Aku kenal suara itu, begitu akrab di telingaku. Belum hilang keterkejutanku, wanita berambut panjang itu lalu menoleh ke arahku dan mengenalkanku pada sosok berambut cepak itu. "Ini pacarku, dan mas ini orang Jakarta yang menemaniku dari tadi." Maaf, siapa nama Anda?" Aku tak ubahnya patung dengan posisi tangan terjulur begitu bersitatap dengan pacarnya. Sosok berambut cepak itu pun geming tak bergerak di hadapanku. Aku kenal rambutnya. Hidungku hafal baunya. Meski rambut cepak itu dulu panjang sepinggang. Mataku berbicara. Matanya bercerita.
Ingin rasanya mulut ini berkata-kata, tapi lidah ini telah membatu melihat codet yang ada di pipi kanannya. Malam menjelang pagi, ujung jalan orchard ini masih membisu. Di atasnya beberapa pasang orang bercengkrama, pria dan waria, wanita dan wanita.